Puji Tuhan, shalom. Wow, kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani dengan luar biasa pagi hari ini. Semua dilawat Tuhan, amin. Hadirat Tuhan itu lebih dari segalanya. Haleluya. Hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan Sang Pembuat Mujizat Sejati. Manusia terbatas, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Manusia seringkali melupakan janjinya, tapi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Itu sebabnya percaya Tuhan Sang Pembuat Mujizat Sejati. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Hati itu penting. Coba bilang hati itu penting. Respon hati kita terhadap masalah itu menentukan kemenangan kita. Katakan amin. Waktu badai terjadi, apakah hati kita percaya kepada Tuhan? Atau hati kita ditaklukkan oleh besarnya pergumulan, beratnya tantangan, lalu hati kita berkata mustahil. Jadi ingat, respon hati kita terhadap pergumulan, terhadap badai, terhadap tantangan, itu penting. Katakan amin. Respon kita menentukan kemenangan kita. Bapak Ibu tahu, waktu Yosua melanjutkan tugas mulia dari seniornya namanya Musa. Tuhan sudah bawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Tapi apakah pembentukan proses badai tantangan sudah selesai? Tidak. Pergumulan sudah selesai? Belum. Karena di Kanaan Bapak Ibu Saudara ada bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu mendiami tanah Kanaan. Nah, waktu Yosua diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat, tantangan yang begitu hebat, karena Yosua harus menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Tapi ingat apa kata Tuhan? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Jadi hati itu penting. Respon hati itu penting. Yosua seorang yang muda, tapi karena hatinya terpaut kepada Tuhan, hatinya percaya kepada Tuhan. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua menang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Waktu Yosua sudah meninggal, Israel kehilangan pemimpin. Tidak ada yang mimpin Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Saul belum menjadi raja. Jadi ketika Yosua sudah meninggal, Saul belum dilantik menjadi raja pertama atas Israel. Ada masa jeda, masa kekosongan, tidak ada yang mimpin Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu, bangsa Israel zaman dulu itu kalau ada mujizat bersyukur kepada Tuhan. Kalau mereka ngalamin pertolongan Tuhan, mereka nyanyi memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi waktu belum terjadi mujizat, doa mereka belum dijawab, mereka mencak-mencak. Protes sama Tuhan, salahin Tuhan. Coba lihat kanan kiri bilang begini, kalau kita sih enggak. Amin. Kita percaya Tuhan pasti jawab doa kita. Tapi kalaupun belum, Tuhan punya waktu yang terbaik. Amin. Ada satu pujian Bapak Ibu Saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yesua Abraham nyanyikan lagu itu. Dia kutip tuh ayat. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Betul ya? Tapi iman yang benar akan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun gunung itu belum pindah. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita.
Karena kita tahu satu saat nanti Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. Bahkan lebih dari yang kita doakan. Yang sepakat bilang amin. Pak, Bu, Yosua sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Tapi ternyata proses dari Tuhan belum selesai. Waktu Yosua sudah meninggal, Israel yang dulunya melihat ngalamin pertolongan Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun mereka masuk ke tanah Kanaan. Begitu Yosua sudah meninggal, mereka lupa Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka selama 400 tahun di Mesir. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Masih ingat peristiwa itu Bapak Saudara? Tapi tiang awan menyertai. Tiang api menyertai. Waktu mereka butuh makan, Tuhan kasih mana. Waktu mereka haus, Tuhan kasih air. Saya masih ingat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu mujizat sampai akhirnya mereka bisa masuk ke Kanaan. Begitu masuk ke Kanaan, waktu Yosua sudah meninggal, dengan mudahnya Israel melupakan Tuhan. Waktu Israel melupakan Tuhan, nah ini dia. Tuhan izinkan proses terjadi. Katakan proses. Lagi proses. Tuhan tidak jahat. Proses tujuannya untuk memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Lebih murni lagi di hadapan Tuhan. Nah, waktu Israel lupa akan Tuhan, Tuhan tetap peduli kepada Israel. Amin. Mirip seperti kita. Kadangkala kita lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Kadangkala kita mulai tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, kecewa kepada manusia. Lalu akhirnya ujung-ujungnya kita persalahkan Tuhan. Tapi Tuhan kecewa sama kita? Tidak. Tuhan tidak pernah kecewa sama kita. Dia tetap genggam erat tangan kita, dia ada bersama dengan kita. Katakan amin. Nah, di dalam situasi yang tidak mudah seperti itu, Tuhan izinkan pembentukan proses melalui pergumulan yang hebat terjadi atas Israel. Nah, coba kita baca, ini dia prosesnya Bapak Ibu Saudara. Ini dia pembentukan yang spesial dari Tuhan untuk Israel yang juga spesial di hati Tuhan. Coba kita baca sama-sama Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya rindu Bapak Ibu Saudara terkasih kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan hari ini menerangi hati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Yang sudah menemukannya katakan amin. Baik, kita baca sama-sama 3, 2, ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba dan lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Coba lihat, waktu Israel melupakan Tuhan, Tuhan izinkan teguran, katakan teguran. Teguran Tuhan itu baik bagi kita, amin.
mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, bagaimana cara Tuhan menegur anak kesayangannya yang namanya Israel, Bapak Saudara? Bangsa milik kepunyaan Tuhan sendiri yang namanya Israel. Tuhan tegur dengan kasih sayang. Tuhan izinkan bangsa Midian menaklukkan Israel, lalu memperbudak Israel 7 tahun lamanya. Padahal ingat loh, posisi bangsa Israel waktu itu sudah di Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Bukan di Mesir. Bukan juga di padang gurun. Posisi Israel waktu itu sudah di Kanaan. Sebenarnya mereka sudah ada di tanah perjanjian. Itu sebabnya highlight ini. Kadangkala Tuhan izinkan pertempuran iman yang sebenarnya justru setelah kemenangan. Cuman satu yang begini-begini. Sudah sarapan Bapak Ibu Saudara? Highlight ini. Kadangkala justru Tuhan izinkan pertempuran iman sebenarnya adalah setelah kemenangan. Setelah Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah, masih ingat Tuhan gak? Masih takut Tuhan gak? Masih mengandalkan Tuhan gak? Setelah Bapak Ibu ditolong Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Dokter bilang tidak mungkin sembuh, impossible. Paling lama 3 bulan, selesai. Itu kata dokter, tapi kata Tuhan beda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah ditolong Tuhan, mujizat terjadi. Masihkah engkau mengandalkan Tuhan? Senggol kanan kiri bilang begini, jangan bengong-bengong doang loh. Tetap percaya kepada Tuhan. Israel setelah ditolong Tuhan, lupa sama Tuhan. Mau mujizatnya, tapi akhirnya meninggalkan sang pembuat mujizat. Salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan segalanya bagi kita. Karena Tuhan sang pembuat mujizat sejati. Akhirnya Tuhan izinkan pergumulan terjadi. Israel ditaklukkan oleh Midian ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan. Makanya saya bilang tadi, kadangkala justru Tuhan izinkan pertempuran iman, pergulatan iman, perjuangan iman yang sesungguhnya justru setelah kemenangan. Setelah Tuhan angkat jadi kepala, terus naik dan tidak turun. Prestasi banyak, pencapaian luar biasa. Masihkah kita takut Tuhan? Masihkah setia melayani? Tuhan pakai Midian untuk menegur Israel. Dan luar biasa pembentukan Tuhan. Luar biasa. Coba perhatikan ayat 1 sampai ayat 2. Dikatakan begini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Ini pembentukan Tuhan. 7 tahun lamanya. Tidak sebentar Bapak Ibu Saudara. 7 tahun itu lama. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Mereka bukan cuma diperbudak, tapi dampak psikisnya itu luar biasa. Coba lihat dampaknya. Karena takutnya kepada orang Midian itu. Karena takutnya orang Israel kepada orang Midian yang menjajah mereka. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Makanya tadi saya bilang, respon kita terhadap pergumulan, respon kita terhadap tantangan, sikap hati kita, respon hati kita, respon iman kita terhadap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi menentukan kemenangan kita. Katakan amin.
Waktu Israel diizinkan masuk ke dalam pembentukan lebih lagi, responnya salah Bapak Ibu Saudara. Responnya keliru. Alkitab bilang Israel karena ketakutan, saking takutnya. Tahu enggak arti kata saking takutnya? Israel dikalahkan oleh pergumulan. Harusnya kita mengalahkan pergumulan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Tapi Alkitab bilang Israel takut kepada Midian. Karena takut kepada Midian, akhirnya Israel kabur ke pegunungan. Coba lihat responnya. Kabur ke pegunungan, ngumpet di gua-gua, ngumpet di pegunungan. Respon yang keliru. Pak, Bu, dengar baik. Kalau hari ini badai hidupmu terlalu besar, ya memang tidak mungkin kita menaklukkan badai hidup kita seorang diri. Amin. Memang badai hidup kita besar, tapi Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Respon kita ketika badai itu datang, jangan lari ke pegunungan. Tidak usah lari ke gua-gua. Artinya jangan andalin manusia, tidak usah lari dari masalah. Datang kepada Tuhan, katakan amin. Harusnya Israel waktu itu datang di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amin. Bukan lari ke pegunungan, ngumpet. Karena dikuasai ketakutan. Orang kalau sudah dikuasai ketakutan, lari dari masalah. Harusnya hadapi masalah. Karena kita tahu ada Tuhan sang pembuat mujizat sejati bersama dengan kita. Amin. Senggol kanan kiri bilang begini, jangan ameng doang lu bertobat. Senggol balik bilang begini, kamu juga bertobat. Amin. Ya. Tapi puji Tuhan, Israel mirip lah kayak kita ya. Kadangkala lupa Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar bersama dengan kita. Amin. Akhirnya, coba lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Awalnya mereka ketakutan, dikuasai oleh masalah, ditaklukkan oleh masalah, akhirnya takut. Lari ke pegunungan, harusnya lari kepada Tuhan. Tapi ayat 6 ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu apa? Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Kalau kemarin Bapak Ibu larinya kepada orang yang hebat. Orang yang Bapak Ibu punya kekuatan secara finansial. Pak, Bu, ngandalin manusia, ujung-ujungnya kecewa. Amin. Sehebat apapun dia, seberpengalaman apapun dia, yang Tuhan katakan, andalkan Tuhan bukan andalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa mengingkari janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Waktu Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan izinkan proses terjadi agar kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Tuhan izinkan proses terjadi supaya Israel berseru hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Seringkali Tuhan izinkan kesesakan agar kita sadar, agar kita berbalik dan berseru kepada Tuhan. Masihkah Bapak Ibu berseru kepada Tuhan? Berseru kepada Tuhan. Tuhan sendengkan telinganya. Dia dengarkan seruan doa kita. Amin. Kalau berseru kepada manusia, manusia bisa bilang begini, berisik banget lu. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, siang dan malam, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Dia selalu peduli kepada kita. Dia selalu ada. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara. Di dalam proses yang begitu hebat, Tuhan pilih seorang yang terbatas untuk melakukan yang tidak terbatas.
Tuhan pilih seorang yang terbatas untuk melakukan yang tidak terbatas. Namanya Gideon. Ketika orang Israel sudah ketakutan, lumpuh imannya karena pergumulan, lari ke pegunungan. Nah, di saat itu Tuhan utus seorang yang sangat terbatas, namanya Gideon. Coba kita baca sama-sama, masih pasal 6 tadi, Hakim-Hakim pasal 6, ayat 14 sampai ayat 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14, 15 dan 16. Dikatakan begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon maksudnya, dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ingat, orang Midian sudah 7 tahun menjajah Israel dan dampaknya Bapak Ibu Saudara, Israel ketakutan. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi coba lihat responnya. Seorang Gideon yang sangat terbatas. Apa responnya Bapak Saudara? Kita baca sama-sama 3-2 ya. Tetapi jawabnya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pilih Gideon yang sangat terbatas untuk melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Kita tahu sama-sama ayat-ayat tadi memberikan informasi kepada kita bahwa Yosua sangat terbatas. Gideon sangat terbatas. Yang pertama, Gideon bilang begini, Tuhan yang benar ajalah. Aku ini dari suku Manasye. Kaumku, tahu kaum ya, kaum itu keluarga. Kaumku yang paling lemah, itu ayat 15 bilang. Aku suku Manasye, kaumku paling lemah. Tahu enggak? Kalimat itu bukan rendah hati Bapak Ibu Saudara. Dari kalimat itu kita tahu seorang Gideon sangat rendah diri. Terbatas. Rendah diri sekali. Dia mau bilang sama Tuhan begini, Tuhan kenapa harus aku suku Manasye? Kenapa bukan suku Yehuda? Tahu Yehuda? Rasanya sih kalau sudah ada sosmed waktu itu, Yehuda paling sering FYP, trending, betul gak? Karena pencapaiannya, karena dipakai Tuhan hebat, betul? Rasanya kita juga lebih tahu Yehuda daripada Manasye kan, betul? Kenapa bukan Yehuda Tuhan? Kenapa bukan suku Dan, suku Benyamin? Kenapa bukan suku yang lain? Kenapa harus aku dari suku Manasye yang tidak terkenal? Lalu dia bilang begini, kaumku, keluargaku kecil sekali. Dia mau bilang begini, Tuhan, tidak ada yang kenal sama aku. Kenapa bukan orang lain? Selanjutnya, Gideon bilang begini, Tuhan, aku ini masih muda. Dengar baik anak-anak muda, kau boleh muda. Tapi firman bilang, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di dalam kemudaanmu, kalau engkau rendah hati percaya kepada Tuhan, Tuhan urapi engkau dengan dahsyat. Jadi berkat. Amin. Gideon bilang, aku masih muda. Minim pengalaman, bahkan tidak punya pengalaman. Bukan siapa-siapa, masih banyak yang lebih senior. Saya masih sangat amat muda Tuhan. Rendah diri. Tapi Tuhan pilih yang terbatas untuk melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Katakan amin. Gimana caranya? Tidak instan. Tuhan proses dulu. Katakan amin. Ingat, proses Tuhan tidak instan. Proses Tuhan itu spesial. Bilang proses Tuhan itu spesial.
Jadi kalau Bapak Ibu doa-doa yang instan, perlu belajar dari Gideon. Gimana Tuhan bentuk pribadi yang spesial, yang awalnya sangat terbatas, tapi menjadi spesial. Sangat terbatas awalnya, tapi Tuhan mampukan melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Gimana caranya? Relakan hati, dibentuk, diproses dengan cara yang spesial. Awalnya Gideon imannya sangat tidak dewasa. Makanya tadi saya katakan Gideon itu sangat amat terbatas. Imannya pun sangat tidak dewasa. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu, waktu Tuhan bilang Gideon, aku menyertai engkau. Bawa bangsa pilihanku Israel maju berperang, kalahkan Midian. Tapi Gideon bilang begini, kalau baca pasal 6 ayat 17, pasal 6 ayat 36, pasal 6 ayat 39, Gideon itu minta tanda. Tandanya bukan cuma satu Pak, banyak tandanya. Loh, tidak salah minta tanda Bapak Ibu Saudara. Dengar baik, di Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diproses Tuhan. Dan mereka berseru kepada Tuhan minta tanda dan Tuhan berikan, betul? Tapi mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Firman mau bicara kepada kita pagi hari ini. Kalau iman percayamu hanya dibangun di atas tanda, kalau ada tanda engkau bersyukur, kalau belum ada tanda lupa bersyukur. Kalau ada kesembuhan engkau rajin pelayanan, kalau belum disembuhkan tinggalkan pelayanan. Kalau sudah diberkati, ekspresi pelayanannya luar biasa, tapi waktu belum diberkati, acuh tak acuh di dalam pelayanan. Kalau iman percaya kita hanya dibangun di atas tanda, tunggu tanggal mainnya. Ketika goncangan datang, iman model begini, paling pertama runtuh, betul? Tapi kalau iman percaya kita dibangun di atas dasar yang benar, cinta akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Walaupun doa kita belum dijawab, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tahu satu saat nanti Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita dengan cara Tuhan yang hebat. Ayat 6, pasal 6 ayat 17, Gideon bilang begini, oke Tuhan, kalau Tuhan suruh saya minta tanda. Ini Gideon yang belum dewasa imannya. Saya akan bikin persembahan, korban untuk Tuhan. Dari anak lembu, aku olah. Lalu nanti aku persembahkan kepada Tuhan. Aku tuangkan kuahnya. Maksudnya begini loh saudara, dia mau menguji Tuhan. Waktu dia tuangkan kuahnya, dia pikir api Tuhan tidak bisa membakar habis persembahan itu. Itu pikirannya Gideon yang belum dewasa iman. Ngerti Bapak Saudara? Kalau baca pasal 6 ayat 17, Gideon taruh persembahannya, korban persembahannya. Lalu dia tuangkan kuah di atas persembahan itu. Dia pikir, enggak mungkin nih api Tuhan bisa membakar. Ternyata tidak. Tuhan hanya sentuh sedikit saja. Dan korban itu terbakar habis, tidak tersisa. Tapi dasar Gideon belum dewasa imannya, lagi-lagi minta tanda. Ayat 36, dia bilang begini, Tuhan aku minta tanda lagi lah. Kalau benar Tuhan suruh saya, Tuhan mau pakai saya minta tanda lagi. Besok pagi ketika aku bangun, bulu domba yang aku jemur di pengirikan, waktu embun di pagi hari turun, dan bulu domba yang aku jemur itu basah karena embun yang turun. Lalu tanah di sekelilingnya kering, berarti benar Tuhan pilih saya. Coba, orang yang belum dewasa imannya kadangkala permintaannya aneh-aneh kepada Tuhan, betul gak? Agak lucu Bapak Saudara. Pun itu, Gideon berpikir Tuhan tidak mampu melakukannya. Sulit bagi manusia, bagi Tuhan tidak sulit bro. Gideon pikir besok pagi enggak mungkin ini terjadi. Waktu saya bangun, embun turun,
Mana mungkin embun itu hanya membasahi bulu domba yang aku jemur di pengirikan. Sementara tanah di sekelilingnya kering. Itu pikirannya si Gideon yang belum dewasa imannya. Besok pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bikin mujizat. Dia bangun, dia kaget sekali. Karena bulu domba yang dia jemur di pengirikan itu basah karena embun. Tanah di sekeliling bulu domba itu tidak basah. Lagi-lagi dasar Gideon belum dewasa imannya. Dia mau tes, pembuktian, validasi. Ada nggak di sini imannya, iman validasi? Nggak ada ya bro ya? Oh, salah tanya ke sini lah. Ini imannya iman validasi bukan? Kalau sudah ditolong ikut Tuhan, ditolong rajin pelayanan. Belum ditolong ngambek sama Tuhan, tinggalin gereja. Bilang begini, itu bukan kita banget. Amin, bukan kita banget. Untuk membuktikan, Gideon sampai ambil tuh bulu domba, dia peres untuk membuktikan benar basah enggak? Dia peres, ada airnya Bapak Ibu Saudara. Apakah lalu Gideon berkata begini, maaf Tuhan saya salah? Tidak, dasar Gideon belum dewasa imannya. Minta tanda lagi. Pasal 6 ayat 39, Gideon bilang begini, tanda terakhir deh Tuhan. Dibalik, besok pagi kalau saya bangun, bulu domba yang aku jemur itu kering, tidak basah. Tapi tanah di sekelilingnya basah. Berarti benar, Tuhan pilih saya. Berarti benar, Tuhan mau saya memimpin Israel mengalahkan Midian. Dia pikir, nih pasti Tuhan tidak bisa nih. Pak, kita terbatas. Tuhan sang pembuat mujizat yang kita terbatas, katakan amin. Besok pagi waktu dia bangun, itu bulu domba kering, tidak basah sama sekali, tapi tanah di sekelilingnya basah. Tuhan ubah seorang Gideon yang tidak dewasa imannya menjadi dewasa, katakan amin. Karena proses. Di dalam proses kadangkala manusia, orang lain di sekeliling kita menunjuk kita, mempersalahkan kita, meninggalkan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami enggak? Kau lagi diproses Tuhan, lagi terpuruk. Orang yang dulu pernah ada setia di sampingmu, justru meninggalkan engkau. Memang begitulah manusia, betul? Tapi lihat kanan kiri bilang begini, kalau kamu beda, kalau kamu spesial. Amin. Tuhan tidak tinggalkan Gideon. Gideon yang lemah imannya, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan proses Gideon dengan cara yang hebat. Imannya jadi dewasa. Dari mana kita tahu? Seorang yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang tidak dewasa menjadi dewasa. Bapak Ibu baca di dalam Hakim-Hakim pasal 7, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang begini. Oke Gideon, hitung pasukanmu. Berapa orang pasukanmu? Gideon bilang, Tuhan pasukanku 32.000. Tuhan bilang kebanyakan Gideon. Kalau nanti Israel maju berperang melawan Midian dengan 32.000 orang, lalu Israel menang, nanti Israel bilang begini, Tuhan itu mah bukan karena Tuhan. Itu karena memang jumlah kami banyak, ngerti gak Bapak Saudara? Makanya Tuhan bilang begini, Gideon kebanyakan. Besok kamu harus bicara kepada orang Israel. Bilang begini, siapa yang takut boleh pulang. Siapa yang takut dan gentar kepada Midian, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Midian dengan tentaranya waktu itu jumlahnya adalah 135.000 orang. Tidak sedikit. Israel 32.000 orang tentara. Tapi Midian berkali-kali lipat. 135.000 orang. Bukan cuma jumlahnya yang besar, tapi kemampuan tempurnya di atas rata-rata. Makanya Tuhan bilang begini, ngomong sama Israel, siapa yang takut, siapa yang gentar boleh pulang. Tidak apa-apa, tidak akan dihukum. Baca nanti pasal 7 ayat 3, Hakim-Hakim. Waktu Gideon ngomong begitu, 22.000 orang pulang Pak. Sisa berapa? 10.000. Musuh ada berapa? 135.000. Tersisa 10.000. Apa Tuhan bilang begini, nah ini yang aku mau? Belum. Coba lihat proses Tuhan ya.
Kalau baca pasal 7 ayat 6 sampai 7 coba kita baca. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada berapa orang? 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tuhan bilang begini, 10.000 masih terlalu banyak Gideon. Coba lihat ya, bandingkan. Gideon waktu belum dewasa imannya minta tanda, minta tanda. Waktu belum ditolong minta tanda. Tapi waktu dewasa imannya, Gideon imannya itu naik level. Katakan naik level. Imannya bukan iman yang tidak dewasa. Imannya iman yang taat sepenuhnya kepada apa kata Tuhan. Sampai di sini mengerti? Lebih dari pemenang itu imannya iman yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Gideon bilang, oke Tuhan, walaupun terdengar mustahil nih. Pak, kalau jadi Gideon waktu itu kira-kira sama gak kita, pikiran kita? Ini musuh nih Tuhan, 135.000 nih. Diperlengkapi dengan perlengkapan senjata perang yang paling mutakhir di zamannya. Tuhan bilang 300 orang saja Gideon. Pak, sama gak pikiran kita Pak? Gideon masih manusia, Bapak masih manusia, saya masih manusia. Saya rasa kita berpikir yang sama Pak. Tuhan yang benar aja lah. Masa 300 orang? Tapi waktu itu Gideon sudah dewasa imannya seperti Bapak. Walaupun di sini berpikir rasanya mustahil, tapi dia melangkah di dalam ketaatan. Katakan melangkah dalam ketaatan. Itu iman. Gideon tidak tanya lagi sama Tuhan, tidak minta tanda lagi sama Tuhan. Satu-satunya tanda kedewasaan. Waktu itu yang Gideon tunjukkan kepada Tuhan. Dia mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Pak, indikator utama orang dewasa atau tidak di hadapan Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ini pikiran kita berkata gak mungkin, tapi taat kepada Tuhan. Orang model begini siap-siap jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sudah tahu Gideon bilang begini, siap Tuhan. Tuhan mau 300, aku lakukan. Akhirnya mereka melangkah dengan 300 orang. Tuhan bilang begini, Gideon bawa sangkakala, bawa obor, bawa tempayan. Tahu tempayan gak Bapak Ibu Saudara? Tempayan, buli-buli dari tanah liat. Coba ya, itu 135.000 bawa pedang loh. Tuhan bilang maju bertempur bawa sangkakala. Ngapain bawa sangkakala? Ngapain bawa obor, bawa tempayan? Cuman 300 orang. Tuhan suruh bawa sangkakala, bawa tempayan, bawa obor. Seperti tidak masuk akal Bapak Saudara. Seperti tidak nyambung. Tapi itulah cara Tuhan melampaui cara kita berpikir. Cuman satu yang amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Di sini nih letak kedewasaan seorang Gideon. Tidak masuk akal. Tidak ada itu Pak, tidak masuk akal. Dengan hitung-hitungan, mau pakai kalkulator apapun, pengalaman apapun. 300 orang hanya dengan sangkakala, hanya dengan obor, hanya dengan tempayan. Bagaimana bisa menang melawan 135.000 tentara musuh yang hebat itu? Tidak masuk akal. Tapi dia taat kepada Tuhan. Waktu dia taat kepada Tuhan, mereka maju berperang. Tuhan bilang begini, Gideon sekarang tiup sangkakala. Waktu mereka tiup sangkakala, ada suara sangkakala enggak bro? Itu suara sangkakala, saudara bayangkan ya, 300 orang tiup sangkakala itu bagaimana itu rasanya? Waktu mereka tiup sangkakala, itu pasukan musuh yang 135 orang itu, 135.000 orang itu kaget Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah letak Tuhan berperang gantikan Israel. Bukan Israelnya yang hebat. Tapi Tuhan yang turun tangan berperang menggantikan Gideon dan 300 pasukannya. Waktu mereka tiup sangkakala, itu pasukan lawan ketakutan. Tuhan berperang ganti mereka. Mereka saling tusuk, saling tikam satu dengan yang lainnya. Dan Alkitab bilang di pasal 8 Hakim-Hakim. Ada 120.000 orang hari itu mati. 15.000 yang lainnya tentara musuh kabur
kabur. Dan hari itu, dengar baik, yang taat kepada Tuhan jadi pemenang. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Taat saja Pak, taat saja. Kau lebih dari pemenang. Kita bangkit berdiri sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Coba sama-sama dengan percaya katakan, yang membelah. Oh. Yang menang di dalam Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar dari Gideon. Kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami tidak dewasa, tapi Tuhan dengan sabar membentuk kami, mendewasakan kami. Satu yang kami minta Tuhan, roh yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, iman yang taat sepenuhnya kepada apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami taat saja, kami taat saja. Kami tahu Tuhan Sang Pembuat mujizat akan bikin perkara-perkara hebat, tanda-tanda yang heran. Mujizat Allah akan menyertai kami. Berkati setiap keluarga, berkat Tuhan turun. Mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit sembuh, yang terjatuh bangkit kembali. Roh-Mu menyala-nyala untuk mengiring Tuhan. Kau diberkati untuk jadi berkat. Ingat, Tuhan ada bersamamu, jangan takut. Melangkah dengan percaya, melangkah dengan taat. Tuhan berperang gantikan engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Mu yang dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hidup
hanya untukmu. Come on, bertepuk tangan buat Tuhan kita.